Pemilihan umum tahun 2024 memang telah usai, akan tetapi di balik pemilu tersebut ada sebuah cerita yang cukup mengejutkan. Pasalnya ada sebagian dari caleg yang nekat melakukan tindakan yang tidak masuk akal demi untuk mewujudkan impiannya menduduki kursi DPR. Tidak cukup sampai di situ saja, usai pemilu digelar pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, ada sebagian dari caleg yang juga melakukan tindakan yang dinilai tidak wajar. Biar kamu tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini 6 hal tak masuk akal yang dilakukan caleg. Caleg di Palembang diikat karena stres, ngamuk, dan minta uang dikembalikan. Publik dihebohkan dengan sebuah fenomena yang tak disangka sebelumnya, di mana fenomena dimaksud terdapat seorang caleg di Palembang yang mengalami stres dan harus diikat di sebuah tiang listrik karena mengamuk serta meminta uang yang telah diberikan untuk segera dikembalikan. Menurut berita yang beredar, bahwa caleg yang disebut-sebut stres karena tidak terpilih itu bernama Rian Kemas. Rian sendiri dikabarkan telah mengeluarkan uang dengan jumlah yang terbilang fantastis, yakni sebesar 2 miliar. Uang tersebut salah satunya didapatkan dengan menjual rumah dan menggadaikan mobilnya. Setelah ditelusuri, ternyata video tersebut memang sekedar konten yang sengaja dibuat untuk mengingatkan banyak orang akan bahayanya money politik. Dan menurut Rian Kemas juga agar para caleg menyadari jika money politik sangat berbahaya untuk keberlangsungan tatanan berbangsa dan bernegara. Caleg di Bondowoso jual ginjal untuk kampanye malah cuma dapat 43 suara. Seorang calon legislatif di Kabupaten Bondowoso bernama Ervin Dewi Sudanto mendadak jadi perbincangan aktual setelah dikabarkan rela menjual ginjal untuk modal kampanye. Lelaki 47 tahun itu maju sebagai anggota DPRD Kabupaten Bondowoso melalui Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Bondowoso, Tenggarang, dan Wonosari dari Partai Amanat Nasional. Namun naas, berdasarkan data Sirekap KPU pada Selasa tanggal 20 Februari 2024 pukul 15.16 WIB, Ervin hanya memperoleh 43 suara. Ervin dikalahkan oleh caleg petahana dari PDIP Sinung Sudrajat dan caleg Golkar Kukuh Raharjo. Caleg PKS tarik bantuan semen yang sudah diberikan ke masjid. Seorang calon anggota legislatif DPRD Nusa Tenggara Barat dari Partai PKS disebut-sebut melakukan tindakan yang tak terpuji usai raihan suaranya di pemilu 2024 anjlok. Menurut berita yang Pekam kutip dari detik.com, bahwa wanita parubaya tersebut menarik kembali bantuan semen yang diberikan ke masjid karena kecewa tidak mendapatkan suara seperti yang diinginkan. Setelah tindakannya yang kurang etis itu viral, kemudian Baik Ratna pun angkat bicara. Menurutnya bahwa penarikan bantuan 30 sak semen dari masjid di Dusun Selebung 1, Desa Selebung Lombok Tengah tersebut dilakukan oleh tim suksesnya. Itu pun karena atas inisiatif warga yang berkeinginan mengembalikan semen bantuan tersebut, lantaran Baik Ratna hanya memperoleh 3 suara di TPS yang tak jauh dari masjid tersebut. Caleg tertipu dukun palsu yang ngaku bisa gelembungkan suara. Demi untuk mewujudkan impiannya menjadi anggota DPRD, salah seorang caleg di Pekalongan nekat menggunakan jasa seorang dukun untuk menggelembungkan suara dan menggandakan uang miliknya. Di mana caleg tersebut dikabarkan telah menyerahkan uang sebesar 300 juta kepada si dukun agar menjadi 3 miliar. Pasalnya uang tersebut akan digunakan sebelum pencoblosan, namun naas, bukannya untung malah buntung, sebab uang yang akan digunakan untuk dana kampanye itu malah dibawa kabur oleh si dukun. Hal itu membuat caleg yang berdomisili di Kedung Wuni Kabupaten Pekalongan tersebut jadi gagal melenggang ke kursi DPRD. Sementara itu kedua pelaku yang berinisial SK, warga Bulung Kecamatan Bulung Kabupaten Jember, dan R alias Gus Abin, warga Wanasari Brebes yang berdomisili di Kabupaten Tangerang telah diamankan oleh pihak kepolisian.
Aldi Taher cuma modal 100.000 untuk nyalek. Artis yang belakangan eksis di dunia tarik suara, Aldi Taher memberi pengakuan yang cukup mencengangkan. Pelantun lagu Lesti Sayang Bilar tersebut mengaku pada saat berkampanye hanya menghabiskan uang sebesar 100.000. Kendati demikian, penyanyi yang sempat tenar sebagai seorang aktor tersebut berhasil meraup suara sebanyak 6.461 dari 18.000 TPS per Minggu 18 Februari 2024. Aldi sendiri diketahui maju sebagai caleg DPR RI di Dapil Jawa Barat 7 yang meliputi Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Ia diusung oleh Partai Perindo. Padepokan anti galau Yayasan Al-Bustami Cirebon mulai kebanjiran pasien caleg tim ses stres. Padepokan anti galau Yayasan Al-Bustami ikut serta jadi pusat perhatian setelah pemilihan umum yang digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Suatu hal yang membuat demikian lantaran padepokan yang berlokasi di daerah Cirebon, Jawa Barat tersebut banyak didatangi oleh pasien caleg dan tim ses yang mengalami depresi. Menurut pemilik padepokan anti galau, Ustadz Ujang Bustami mengatakan jika para caleg maupun tim sukses tersebut bisa terguncang jiwanya lantaran tidak bisa menerima hasil yang kurang memuaskan saat proses pemungutan suara.